Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi terkait broadcasting. Sejarah broadcasting yang dimulai dari awal mula. Broadcasting memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai dengan penemuan radio oleh Guglielmo Marconi pada akhir abad ke-19. Pada awalnya, radio digunakan untuk komunikasi nirkabel antara dua titik tetap seperti antara kapal dan daratan. Di era komersial, pada awal abad ke-20, radio mulai digunakan secara komersial dengan adanya stasiun radio yang menyiarkan program-program hiburan dan berita. Pada tahun 1960-an, industri radio berkembang pesat di Amerika Serikat dengan munculnya stasiun-stasiun besar seperti NBC atau National Broadcasting Company dan CBS atau Columbia Broadcasting System. Di era televisi, pada tahun 1930-an, televisi mulai berkembang sebagai medium baru untuk penyiaran visual. Pada tahun 1940-an, televisi menjadi semakin populer dan menjadi bagian penting dari rumah tangga modern. Dan perkembangan teknologi, broadcasting terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, termasuk penerapan satelit, kabel, dan internet. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, televisi berwarna dan peralihan dari siaran analog ke siaran digital merupakan tonggak penting dalam sejarah broadcasting. Apa sih definisi atau pengertian broadcasting? Broadcasting adalah proses penyampaian informasi, pesan, atau konten kepada sejumlah besar orang secara serentak melalui media seperti radio, televisi, atau internet. Broadcasting memungkinkan pengirim untuk mencapai audiens yang luas tanpa memerlukan interaksi langsung dengan setiap individu. Tujuan umum dari broadcasting adalah untuk memberikan informasi yang berharga kepada masyarakat, misalnya dalam bentuk wawancara, program berita, pengumuman, atau perkiraan cuaca. Selain itu, broadcasting yang bersifat menghibur dapat dikemas dalam film, tayangan olahraga, dan realitas. Nah, fungsi broadcasting. Yang pertama, pendidikan dan informasi. Broadcasting digunakan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat secara massal, termasuk berita, dokumenter, dan program-program pendidikan. Nah, yang kedua, hiburan. Salah satu fungsi utama broadcasting adalah menyediakan hiburan kepada audiens melalui program-program seperti acara pentas, drama, komedi, dan konser musik. Dan yang ketiga, koneksi sosial. Broadcasting membantu membangun ikatan sosial dengan menyediakan pengalaman bersama bagi audiens, seperti menonton acara olahraga atau peristiwa politik bersama-sama. Yang keempat, pengaruh opini publik. Media broadcasting memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap berbagai isu sosial, politik, dan budaya. Nah, adapun jenis-jenis broadcasting. Yang pertama, radio. Radio masih menjadi salah satu medium broadcasting yang populer dengan program-program mulai dari berita, musik, talk show, hingga program khusus seperti podcast. Yang kedua, ada televisi. Televisi tetap menjadi salah satu medium utama dalam broadcasting dengan menyajikan program-program visual dengan berbagai genre seperti drama, komedi, dan acara realitas. Yang ketiga, ada internet. Internet telah mengubah landscape broadcasting dengan munculnya platform-platform seperti YouTube, Netflix, dan Hulu yang memungkinkan pengguna untuk menonton konten kapanpun dan dimanapun. Nah, proses broadcasting. Apa sih proses broadcastingnya itu? Pertama, ada pengumpulan konten. Prosedur mengumpulkan konten yang akan disiarkan seperti berita, acara, televisi, atau siaran radio. Yang kedua, produksi konten.
konten diproduksi sesuai dengan format medium yang akan digunakan, termasuk rekaman audio dan visual, editing, dan penyusunan program lainnya. Yang ketiga, distribusi konten. Konten disebarkan melalui media massal massal yang dipilih, seperti stasiun radio, jaringan televisi, dan platform digital. Dan yang keempat, penerimaan konten. Penonton atau pendengar menerima konten melalui perangkat mereka, seperti radio, televisi, atau komputer. Nah, apa sih keuntungan dan kelemahan dari broadcasting sendiri? Jadi, keuntungannya yang pertama, mencapai audiens yang luas. Yang kedua, membangun citra merek dan kesadaran masyarakat. Yang ketiga, memberikan akses informasi dan hiburan kepada banyak orang. Dan yang keempat, mendorong interaksi dan koneksi sosial. Tadi kan kita udah bahas keuntungan nih, kita bahas selanjutnya adalah kelemahan. Yang pertama, kelemahan dari broadcasting, biaya produksi yang tinggi. Yang kedua, terbatasnya kontrol atau pesan yang disampaikan kepada audiens. Yang ketiga, rentan terhadap gangguan teknis atau keputusan siaran. Dan yang keempat, terkadang menghadapi masalah dengan regulasi dan sensor. Tantangan dalam broadcasting. Yang pertama, regulasi. Broadcasting seringkali tunduk pada regulasi pemerintah yang ketat terkait dengan konten yang dapat disiarkan, waktu siaran, dan standar produksi. Yang kedua, persaingan. Industri broadcasting sangat kompetitif, baik dalam tingkat lokal maupun global. Dengan banyak stasiun radio, jaringan televisi, dan platform digital bersaing untuk menarik perhatian penonton. Yang ketiga, perubahan teknologi. Perkembangan teknologi terus mempengaruhi cara konten diproduksi, distribusikan, dan dikonsumsi, yang memerlukan adaptasi terus-menerus dari penyiar dan produsen konten. Yang keempat, ada isu etika. Broadcasting sering menghadapi pertanyaan etika terhadap dengan kebenaran, keadilan, dan dampak sosial dari konten yang disiarkan. Itulah tadi materi terkait broadcasting pada pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di materi selanjutnya.